Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia Rohma Amelia dari Fakultas Ilmu Administrasi. Di sini saya akan menjelaskan pengembangan bisnis di sektor ekonomi kreatif di Indonesia. Pertama, apa itu perkembangan industri kreatif? Pengembangan industri kreatif merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memajukan perekonomian, khususnya ekonomi Indonesia. Hal ini didasari karena industri kreatif berasal dari kreativitas dan kekayaan sumber daya manusia yang dimiliki oleh Indonesia. Selanjutnya, apa itu ekonomi kreatif? Ekonomi kreatif adalah gagasan baru sistem ekonomi yang menempatkan informasi dan kreativitas manusia sebagai faktor produksi yang paling utama. Perkembangan ekonomi kreatif Indonesia didukung oleh arahan Presiden Republik Indonesia bahwa ekonomi kreatif harus menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia. Industri kreatif sekarang ini adalah industri yang dikenal sangat berkembang dan memiliki nilai jual yang dapat membantu kesejahteraan ekonomi pelaku industri kreatif itu sendiri. Perkembangan industri ekonomi kreatif di Indonesia dari tahun ke tahun cukup menunjukkan peningkatan angka yang sangat signifikan karena industri ekonomi kreatif ini sendiri sudah memiliki perencanaan dan juga penataan yang cukup baik untuk dapat menjual produk mereka di dalam negeri maupun di luar negeri. Pemerintah bersungguh-sungguh mengangkat industri kreatif dibuktikan dengan bentuknya Badan Ekonomi Kreatif melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 tentang Badan Ekonomi Kreatif. Ekonomi kreatif di Indonesia mulai dikenal pada masyarakat sejak pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sekitar tahun 2004 setelah munculnya masyarakat ekonomi ASEAN atau MEA. Kemudian lebih ditingkatkan lagi pada masa pemerintah Presiden Joko Widodo mulai dikembangkan dengan mendapat support dari Badan Ekonomi Kreatif atau Bekraf yang menaungi industri kreatif. Aktor penggerak ekonomi kreatif. Pembinaan dan pengembangan ekonomi kreatif juga bergantung pada peran aktor utama penggerak ekonomi kreatif yang terdiri dari cendekiawan atau intelektual, bisnis atau bisnis, pemerintah atau government. Ketiga aktor penggerak tersebut dinamakan sistem triple helix. Interaksi triple helix ini akan memberikan ruang atau space sebagai berikut. Yang pertama, ruang ilmu pengetahuan. Di ruangan ini, individu dalam berbagai disiplin ilmu berpartisipasi dalam penukaran informasi, ide-ide dan gagasan-gagasan, wacana-wacana, dan konsepsi-konsepsi baru. Yang kedua, ada ruang konsensus, di sini mulai terbentuk komitmen yang mengarah pada inisiatif. Yang ketiga, ruang inovasi. Di sini inovasi tercipta menjadi modal pengetahuan atau knowledge capital berupa munculnya realisasi bisnis, realisasi produk baru, dan yang terakhir adalah partisipasi dari kelembagaan keuangan. Dari hasil wawancara dan dari berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik atau BPS, besar kemungkinan industri ekonomi kreatif dapat berperan serta dalam peningkatan ekonomi Indonesia. Wakil Kepala Bekraf, Ricky Joseph Pesik, dalam wawancara menyatakan optimis ekonomi kreatif dapat menjadi poros ekonomi terbaru Indonesia di masa datang. Lapangan kerja yang diciptakan sektor ekonomi ini mampu menyediakan pekerjaan untuk 16,4 juta orang di tahun 2017 yang mengalami kenaikan dari 16,2 juta di tahun 2016 dan 16,69 juta pekerja pada tahun 2015. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Dari kesimpulan tersebut adalah industri ekonomi kreatif ternyata memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia dan peningkatan kesejahteraan bagi pelaku industri ekonomi kreatif itu sendiri. Indonesia memiliki potensi sumber daya alam yang potensial sangat menguntungkan untuk modal bisnis ekonomi industri kreatif yang berbasis ekonomi. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.